Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimti Syarani dari 11 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan sedikit ringkasan cerita cerpen yang saya buat yang berjudul Petaka Pengguna Jimat. Tokoh-tokoh yang ada di cerita ini yaitu Ririn, Arya yaitu aku, si Abang, Laras, Mita, ayah dan ibu Ririn, kakak Ririn, dan orang pintar. Awalnya bulan Februari 2008, waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Sebetulnya waktu itu sekolahku sedang siap-siap mau study tour ke Jogja. Sayangnya aku gak ikut, soalnya aku gak punya biaya. Waktu itu biaya ke Jogja sekitar 400-500 ribu rupiah. Betul, aku orang yang kurang mampu. Sebelum berangkat ke Jogja, aku kumpul di masing-masing kelas. Aku jadi bahan bulian anak-anak karena di kelasku cuma aku satu-satunya anak yang gak ikut. Waktu SMA, aku cari uang dari jualan kantong plastik, koran, kadang juga ojek payung, jual bunga, kuli panggul, sampai ngumpulin gelas aqua. Semua aku lakuin yang penting dapat uang. Nah, saat keberangkatan ke Jogja, sekolahku libur dan di situ aku kerja. Aku jadi kuli panggul di pasar. Pas lagi kuli panggul tepung terigu, ternyata ada kakak kelasku yang ngeliat. Dia nyamperin terus nanya, "Arya lagi ngapain?" Arya gak ikut ke Jogja. Nanti malam Arya ke rumah kakak. Ini alamat sama nomor HP kakak. Ongkosnya kakak kasih, tapi Arya datang ya. Selesai nguli di pasar, uangnya aku belanjain sayuran sama beras, terus langsung pulang. Di situ aku cuma ganti baju, langsung pergi ke rumah kakak kelasku yang tadi. Di situ aku ketemu abangnya dan dikenalin, terus ngobrol deh kita. Abangnya bilang, "Arya tetap semangat, sekolah yang benar, nanti keluarga kita pasti bantu. Arya mau ikut kita ke Gunung Salak gak? Abang ada kerjaan, Arya temenin abang." Intinya aku dapat kerjaan jadi tour guide ke Gunung Salak. Bayarannya 500 ribu untuk 4 hari 3 malam. Subuhnya aku bawa perlengkapan langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung di Lido. Totalnya 9 orang. Aku berdua sama si abang. Yang punya acara ada 7 orang, 4 cowok dan 3 cewek dari Jakarta. Singkat cerita, kita sampai gunung jam 5 sore. Langsung bikin tenda soalnya gelap. Selesai bikin tenda, aku nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama, kita semua ngumpul ngelilingi api unggun. Semua senang-senang main gitar, bakar jagung, juga minum bandrek. Oh iya, di rombongan itu aku yang paling muda, umurku 17 tahun. Sementara yang lain umurnya kisaran 23-25 tahun. Si abang yang paling tua. Botol diputar lagi. Semua kebagian ditanya dan ngejawab. Karena udah larut dan sepakat itu diputar terakhir, botol diputar berhenti dan cewek yang namanya Laras nanya ke cewek sebelah yang namanya Ririn, "Rin, apa yang paling Ririn takutin?" Semua bilang, seram." Sambil senyum Ririn jawab, "Ririn takut kalau nanti Ririn mati. Ririn jadi hantu penasaran dan gentayangan terus nakut-nakutin kalian." Semua ketawa. Di malam kedua, keanehan mulai terjadi. Terasa waktu Ririn nyariin mantel, dia tanya, "Ada yang lihat mantel Ririn? Dicari kok gak ada ya?" Semua cewek masuk ke tenda nyariin mantel Ririn, tapi mantelnya gak ketemu. Terus Ririn bilang, "Aduh, itu mantel kesayangan dari bapak. Ririn belum minta izin sama bapak, kalau hilang gimana?" Di saat yang lain masuk ke tenda, aku gak tahu mereka udah tidur atau belum. Aku masih ngobrol sama si abang. Lagi asik ngobrol, si abang ngeliat sesuatu terus nanya, "Arya, abang gak salah lihat kan? Itu apa ya?" Aku juga lihat, kaget. Ternyata ada yang layang. Yang layang itu warna putih. Pertama aku nyangka itu pocong atau kuntilanak. Ternyata yang layang itu mantelnya warna putih. Aku juga nanya ke si abang, "Bang, itu mantelnya Ririn kan? Ambil yuk bang." Si abang bilang, "Jangan diambil, kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan disamperin, takut ada apa-apa. Biar besok aja." Aku ya udah nurut aja. Orang aku juga takut mau ngambil mantelnya. Singkat cerita, di malam ketiga lah yang bikin aku gak pernah lupa sama kejadian di Gunung Salak, dan gak pernah mau lagi nginjak Gunung Salak. Cukup itu yang pertama dan terakhir. Semuanya lagi ngumpul di luar, mengelilingi api unggun. Kita berbagi cerita sambil nikmati kopi, wedang jahe, dan singkong bakar. Gak terasa udah jam 2. Nah, Ririn bilang, "Dingin banget ya, tunggu aku mau pakai mantel dulu." Dia masuk tenda. Awalnya gak ada yang aneh, semua terkejut pas Ririn tiba-tiba ngejerit. Kita semua ke situ. Di dalam tenda si Ririn kayak yang kesurupan, dipegangin sama banyak orang, tapi semua pada gak kuat nahan tenda sampai rusak. Ririn teriak,
lepasin. Dia nyoba ngelepasin mantelnya tapi nggak bisa lepas juga. Kita semua bingung, pada panik. Ririn loncat kayak pocong. Kita kejar, dia loncat jauh. Dia nangis sambil bilang, tolongin, bukain mantelnya. Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi. Dia duduk di pohon, nangis sambil bilang, tolong lepasin, tolong Ririn. Si abang coba manjat pohon dibantu sama cowok-cowok yang lain. Belum juga naik, Ririn dikit-dikit berubah jadi pocong. Semua panik, pada berdoa, tapi masalah nggak berhenti sampai di situ aja. Ririn yang udah jadi pocong nangis terus. Tolong Ririn. Kita bingung nolong gimana. Mita pingsan. Laras terus-terusan nangis sambil manggilin Ririn yang udah jadi pocong. Ririn nyebut, Ririn istighfar, Ririn turun. Pokoknya suasana jadi kacau balau. Yang cowok pada bingung. Mita pingsan, Laras nangis, Ririn yang udah jadi pocong. Lagi panik, api unggun mati. Senter semua nggak ada yang bisa nyala. Gelap total. Ririn yang udah jadi pocong nangis terus minta tolong. Lama-kelamaan pocong itu hilang. Tahu-tahu ada lagi, hilang lagi, ada lagi. Pindah tempat. Gak berhenti nangis, semua panik ketakutan. Kita mutusin buat turun gunung, mau nyari bantuan, ngeberesin semua perlengkapan. Gelap total. Jam 3 atau jam 4 pagi kita turun gunung. Perjalanan gunung pun kita takut. Aku juga terus-terusan nangis. Gimana gak nangis, pocong yang ngikutin terus. Tapi dia ngelayang dari pohon ke pohon yang lain. Sambil nangis dia bilang, jangan ninggalin Ririn ikut pulang, tolongin. Mita sama Ririn nangis terus-terusan. Sambil jalan mereka bilang, tolong Ririn, jangan ditinggal, kasihan ya. Kita mau nolongin gimana, dianya jadi pocong, dikejar juga susah, gak tahu caranya. Singkat cerita, kita udah di perkampungan. Salah satu HP bunyi, HP Ririn, baru ada sinyal. Yang nelpon ternyata bapaknya Ririn, nanyain posisi di mana. Di situ aku dengar bapaknya ngomong, mana Ririn, kalian ke gunung ya? Bilang sama Ririn jangan pakai mantel bapak. Yang nerima telepon Laras bilang, Pak, nggak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi pocong, kita nggak tahu nolonginnya gimana. Bapaknya marah. Akhirnya bapaknya marah dan minta tolong buat ngirimin alamatnya buat dia ke sana. Harusnya hari itu anak-anak camping udah pada pulang ke Jakarta, tapi kita semua kumpul di rumah si abang dulu nungguin bapaknya Ririn datang. Jam 8 pagi bapaknya Ririn yang ke rumah si abang. Dia bilang, kalian pulang saja, soalnya Ririn itu urusan saya. Setelah anak-anak pulang, bapaknya Ririn datang sama beberapa orang. Aku sama si abang ngejelasin kronologi Ririn jadi pocong. Di situ aku baru tahu kalau ternyata bapaknya Ririn itu pemuja, dan mantel yang dipakai sama Ririn itu adalah mantel yang gak boleh dipakai atau yang bisa disebut jimat. Aku yang baru turun gunung mau gak mau harus naik lagi. Soalnya kejadian di gunung bapaknya Ririn kalau di rumah sekalian dan diam saja. Kita bikin tenda lagi di depan aku yang udah buat ini bikin tenda buat nangkap pocongnya Ririn. Aku yang membutuhkan sumber cerdas selalu terlibat dalam hal-hal yang di luar nalar dan menyangkut nyawa seseorang. Tepat di malam ketujuh, malam terakhir nasibnya Ririn. Bapaknya Ririn dapat informasi kalau di salah satu kampung ada pocong nangis di atas genteng rumah warga. Kita semua langsung ke situ. Di kampung itu warga ada yang gak berani nyamperin, cuma ngeliat dari jauh. Ada beberapa ustadz yang nunggu di rumah itu karena yang punya rumah tepat pocongnya Ririn diem ketakutan. Jam 11 malam kalau gak salah, nangkap pocong Ririn juga susah. Orang pintar juga mau nangkap Ririn naik ke genteng. Pas mau ditangkap, pocongnya loncat lalu hilang gitu aja. Tapi masih di sekitar rumah itu juga. Aku yakin sebenarnya Ririn itu minta tolong, tapi pas ada yang mau ngelepasin, dianya ngelayang sendiri, bukan kemauan dia juga ngilang. Pocongnya Ririn baru bisa ketangkap sebelum azan subuh. Susah juga nangkepnya. Butuh beberapa orang pintar sama ustadz juga. Pas dilepasin kainnya, kain berubah jadi mantel lagi. Pocongnya kembali jadi Ririn lagi, tapi dia telanjang, badannya kotor, langsung ditutupin pakai selimut. Bau busuk juga, dia lemes banget, dia masih aja nangis. Mantelnya dibakar, terus Ririn dibawa ke RS. Hal yang paling horor juga, pas mantelnya dibakar, Ririn kepanasan juga. Semua berdoa, angin tiba-tiba kencang, ada suara petir juga. Singkat cerita, Ririn dibawa ke RS hampir 4 hari. Aku juga ikut jaga juga. Ibunya datang sama Laras. Ibunya meluk Ririn, nangis. Ibunya marah ke suaminya, mau sampai kapan sih ilmu-ilmu gitu? Enggak, kasihan lihat
udah mau pulang. Ririn nahan kita pulang. Dia bilang, Arya gitu, orang pengen ditemenin kok malah pulang. Arya nginep di sini aja. Singkat cerita, aku terpaksa nginep di rumah Ririn. Ternyata Ririn memang ada yang nemenin, soalnya semenjak kejadian di Gunung Salak, hampir setiap malam dia didatangi makhluk-makhluk aneh. Sebetulnya bukan aku aja, hampir semua orang yang ikut camping pernah nemenin. Tapi semuanya pada nggak ada yang bertahan. Malam pertama di rumah Ririn adalah malam yang paling seram yang pernah aku rasain. Masalahnya rumah Ririn itu jauh dari kesan angker. Rumahnya enak banget tapi suasananya aneh. Dan ternyata benar apa yang aku takutkan. Ternyata bapaknya Ririn bilang selama 99 hari setelah Ririn kembali jadi manusia, lewat jam 12 malam, Ririn pasti berubah jadi pocong. Aku dijelasin banyak banget sama bapaknya. Kira-kira gini, bapaknya Ririn punya tambang batu bara. Di tempat itu ada suatu makhluk yang gak mau pergi. Makhluk itu selalu gangguin aktivitas karyawan batu bara. Bapaknya Ririn salah jalan. Cara mengusir makhluk di tambang batu bara itu datang ke orang yang salah. Bapaknya Ririn sama orang pintar atau mediator antara bapaknya Ririn dan makhluk penunggu tambang bikin perjanjian yang di suatu hari nanti bikin keluarganya bukan susah secara materi, karena hasil tambang sangat besar. Mereka akan susah dalam menjalani kehidupannya. Hidup keluarganya seperti tidak bisa lepas dari pengaruh makhluk itu. Perjanjiannya yang salah, si makhluk diminta pergi dari tambang sama orang pintar, tapi dia gak mau. Si makhluk itu menolak. Dia masih ngasih syarat, dia mau ninggalin tambang tapi harus ikut sama si bapak, dalam kurung itu bapaknya Ririn yang dimaksud. Medianya itu mantel. Iya, makhluk itu diam di mantel. Si makhluk itu harus ikut kemanapun bapaknya Ririn pergi. Dipakai atau enggak, mantelnya harus dibawa terus-terusan. Si makhluk itu juga bilang ke si bapak, dia nggak mau dibawa sama orang lain, apalagi dipakai. Kalau dipakai sama orang lain, orang itu berubah jadi pocong. Kenapa berubah jadi pocong? Si makhluk itu minta jaminan dari bapak bahwa dia nggak bakalan ganggu tambang. Artinya yang pakai mantel nyawanya jadi jaminan. Si Minggu nggak bisa lepasin mantel, maka yang makai mantel itu pasti mati. Baru si makhluk itu akan pergi dari tambang. Makhluk itu nggak mau rugi. Kalaupun dia diusir dari tambang, harus ada yang mati. Arya, kalau Ririn mati, doain Ririn ya. Hancur hati aku kayak ditinggal Rabi, kata Arya. Suara Ririn nangis itu kayak cewek biasa, nangisnya kayak seorang istri yang ditinggal lakinya karena lakinya lebih memilih hidup dengan pelakor. Contohnya gitu. Ririn bilang ke Arya, jangan takut ya, sebenarnya ini bukan Ririn nggak tahu di mana. Aku awalnya nggak ngerti, lalu sedikit-sedikit tahu maksudnya Ririn. Jadi setiap lewat tengah malam, jiwa sama raganya Ririn itu terpisah. Jiwanya ada di tempat gelap, sempit, dan sepi, sementara raganya ada di pertambangan. Maksudnya gini, raganya dibawa sama iblis itu ke pertambangan. Kenapa ke pertambangan? Soalnya si iblis di pertambangan itu marah dan membawa Ririn ke sana sebagai jaminan. Marah karena apa? Si iblis marah karena mantelnya tempat dia bersemayam dibakar saat nolongin Ririn. Dan akhirnya tibalah kakaknya Ririn di Indonesia. Dia pulang ke rumah dan dia langsung peluk Ririn sambil nangis. Ririn bilang, tumben lu pulang peluk aku. Nangis lagi, lu merasa kehilangan kakek sama abang ya? Udah kan masih ada aku. Ririn sebenarnya gak sadar bahwa nyawanya dia itu terancam. Betul, Ririn gak pernah sadar bahwa setiap malam dia berubah jadi pocong. Dia cuma tahu kalau dia berangkat camping ke gunung, terus ada kecelakaan lalu dirawat di RS. Artinya dia gak pernah sadar dengan apa yang dia alami selama ini. Di hari itu aku nganterin kakaknya Ririn keliling Jakarta nyari orang pemilik mantel yang sama dengan mantel yang bikin Ririn jadi pocong. Ketemu gak? Tidak semudah itu. Bertemulah kita dengan ibu-ibu sosialita. Kakaknya Ririn nanya, ibu pemilik mantel ini kan ya? Iya, kata si ibu. Kakaknya Ririn langsung to the point. Bu, boleh saya beli mantelnya? Si ibu sosialita ini malah marah. Anda tidak sopan, saya nggak jual. Itu mantel bagus, kamu pikir saya orang miskin apa?
siapa yang bilang ibu miskin? Maksudnya kita mau beli mantelnya, Bu. Yang bikin aku nangis kakaknya Ririn sampai sujud segala. Tolong saya, Bu, saya rela beli mantel ibu dengan semua yang saya punya. Yang penting adik saya selamat. Si ibu mulai mau mendengarkannya. Mulai kasihan mungkin, dan si ibu juga nangis. Si ibu bilang, saya gak kenal kamu, kenapa mantel itu berarti banget buat kamu? Si ibu ke kamarnya lalu bawa mantel itu dan ngasih ke kakaknya Ririn. Ini buat adikmu, semoga adikmu cepat sehat lagi. Si ibu ngasih nggak cuma-cuma. Gak tahu kenapa aku lihat si ibu itu mendadak cantik. Kita berdua pulang ke rumah di perjalanan kakaknya Ririn telepon bapaknya, lalu kalau dia udah dapat mantelnya. Di situ aku dengar bahwa bapaknya Ririn langsung nyiapin proses pemindahan. Nyampe rumah di sekitar jam 11 malam lewat 23 menit. Beberapa orang pintar sudah berkumpul di rumah, dan ada yang berjaga di gerbang, di teras, di samping dan di belakang rumah. Mereka ditemani sekitar 20 atau 30 orang lainnya. Beberapa proses dilakukan karena ini langkah terakhir, kata keluarganya orang pintar. Langkah akhir ini dijelaskan oleh ketua kepada si bapak. Ibu dan kakaknya Ririn juga ikut dengerin. Ibu dan kakaknya menangis karena langkah terakhir ini bisa sangat sukses dan juga gagal total. Sukses artinya Ririn kembali, gagal artinya Ririn mati. Kakaknya bilang ke ketua, kalau bisa biarin dia yang berkorban dan gak mau kehilangan Ririn. Aku sih kak bilang dan menangis menjerit. Mungkin ibu gak mau kehilangan anaknya, terlebih setelah dia tahu bahwa anak pertamanya mati karena dosa bapaknya. Setelah berdiskusi proses, aku gak tahu seperti apa. Aku tetap di kamar Ririn sama kakaknya, masih pegangin Ririn yang gak bisa diam. Diam itu berarti kesurupan, tapi masih bisa diatasi karena dipeluk sama kakaknya. Singkatnya, mantel dilenyapkan. Ririn sudah tenang lagi dan udah selesai. Si ketua sama bapak dan ibunya ke kamar Ririn. Ketua bilang meskipun Ririn selamat, tapi Ririn kehilangan sebagian umurnya. Gak tahu yang pasti ibu sama kakaknya nangis di situ. Ketua bilang Ririn udah kembali seutuhnya. Biar Ririn gak trauma, ketua akan menghilangkan sebagian ingatan Ririn. Si ketua itu ngasih air ke Ririn. Ririn yang masih setengah sadar, ya minum aja. Setelah proses itu Ririn tidur, kata ketua udah aman. Ketua sudah bilang aman. Aku sama kakaknya Ririn turun ke bawah di ruang tengah. Kita ngobrol ini itu. Dia juga bilang makasih ke aku karena udah nemenin Ririn dan juga ngebantu dia nyari mantel. Kita ngobrol sampai ketiduran. Aku pun tidur di pelukan kakaknya Ririn. Pagi pun tiba. Aku bangun, semuanya sudah pada bangun dan kita ngumpul di ruang makan. Ririn datang sambil senyum, pokoknya ceria banget deh. Aku senang liatnya. Dia nanya ke semuanya, pagi bapak ibu, kakak, si abang kemana ya? Semua gak ada yang jawab. Ririn bilang lagi, si abang kebiasaan ya, mau sampai kapan sih dia balap liar gitu? Ririn juga bilang, bu, jenguk kakek di RS yuk. Kayaknya Ririn udah lama gak jenguk kakek. Ibu nangis. Ibu kenapa nangis? Kata Ririn. Ya gak nanya aku, tiba-tiba dia ngomong, ada orang. Ibu ini siapa? Nanya ke ibunya. Dia lupa sama aku. Dia lupa sama orang yang nemenin dia waktu dia masih jadi pocong. Ibu bapak sama kakaknya kelihatan bingung harus ngejelasin ke Ririn kayak gimana. Dan itulah akhir cerita dari Ririn yang berubah menjadi pocong karena ulah bapaknya sendiri yang meminta pertolongan kepada jin. Sekian ringkasan cerita dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.